Halo semua, kembali lagi dengan saya Calvin. Kali ini saya akan membahas tentang Olimpiade yang sepak bola. Jadi tidak terasa sekarang Olimpiade sudah selesai juga semua cabur, dan ya sudah ditentukan siapa aja juara umumnya. Selamat buat Amerika Serikat juga yang sudah jadi juara umum. Ya Cina juga hampir sih, Cina peringkat 2 cuma kalah di perak. Padahal emasnya sama-sama 40. Ya, kali ini kita akan bahas tentang sepak bolanya. Jadi pertama saya akan bahas yang wanita dulu. Jadi dimulai dari perebutan medali perunggu, jadi peringkat 3 lah, antara Jerman lawan Spanyol. Ini cukup seru ya pertandingan ini. Kedua tim sama-sama saling menyerang dan ya cukup apa ya, cukup ketat pertandingannya. Ini pun golnya Jerman lewat titik penalti juga. Dan ya sebenarnya Spanyol dapat peluang di menit-menit akhir ya. Mereka istilahnya dapat penalti bahkan. Betul, literally kan itu kan 90 menit plus 7. Itu di menit plus 7 itu 97 itu dapat penalti. Jadi aku mikir waktu itu waduh, ini bakal sampai extra time ya. Tapi pas penalti aku lihat ini kaptennya Spanyol ngelawan kipernya Jerman. Kipernya Jerman tak lihat cukup confidence. Aku mulai mikir ini mungkin bisa menghadang penalti ini. Ternyata bisa. Langsung jadi pahlawan. Karena setelah itu kan 97, jadi habis itu sudah selesai. Jadi literally penalti itu yang terakhir di pertandingan ini. Langsung kipernya Jerman itu disambut sebagai pahlawan. Ya layak sih ya. Selamat buat Jerman atas medali perunggunya. Dan Spanyol harus puas di posisi keempat dan dapat medali sama sekali. Dan di perebutan emas ada Amerika lawan Brasil. Ya Brasil ini istilahnya ya ini cukup kuat ya. Amerika, aku nggak nyangka Amerika ternyata di sepak bolanya itu cukup kuat. Kalau kita lihat di apa namanya, di sejarah ya, kalau Brasil itu yang prianya kuat, yang nggak tahu ya kalau wanitanya. Kalau prianya itu juara bertahan, tapi yang Brasil yang di sini Olimpiade yang pria nggak masuk. Yang oke, jadi ya ini cukup ketat dan ya Amerika berapa kali menyerang ya, dan akhirnya mereka cetak gol lewat ya 1-0. Ya gol cukup bagus juga. Aku pas sampai cetak gol lagi. Anyway, selamat buat Amerika juga yang dapat medali emas, jadi juara baru juga. Sebelumnya juara itu, ini aku tadi kenapa berarti aku sambil lihat di internet, yang juara 4 musim lalu itu yang cewek Kanada ya. Kalau yang pria Brasil. Ini sekarang kita bahas yang prianya. Ada bronze medal match juga, maksudnya merebutkan medali perunggu antara Maroko lawan Mesir. Mesir yang masih diperkuat sama Mohamed El Neni, mantan pemain Arsenal, sedangkan Maroko dipimpin oleh Achraf Hakimi. Mesir di awal dapat peluang ya, tapi berapa kali gagal karena finishingnya kurang. Dan Maroko gila, Maroko mendominasi dan cetak gol. 6 gol dicetak, salah satunya gol Achraf Hakimi yang tendangan free kicknya gila ke kiri gawang, itu gol yang luar biasa. Jadi ya layak Maroko menang dan selamat Maroko dapat perunggu. Ini mungkin meniru yang di Piala Dunia kemarin ya. Piala Dunia kemarin mereka juga bagus masuk semifinal. Sekarang mereka peringkat 3. Aku lupa waktu itu Maroko peringkat berapa di Piala Dunia. But anyway ya, selamat buat medali perunggunya. Kali ini kita ke perebutan medali emas antara Spanyol melawan tuan rumah Prancis. Spanyol ini di Euro sudah menang juara. Kalau misalnya ini juara juga, sapu bersih. Spanyol menurunkan semua pemain muda, termasuk kapten itu baru 24 tahun. Dan yang aku notice adalah pemainnya banyak yang umur itu semua ya. Itu nggak ada yang kelahiran 90, jadi angkatan 2000-an semua. Pemain muda semua istilahnya. Sedangkan Prancis menurunkan 3 pemain seniornya, Mateta, Olise, sama Lacazette. Ini aku sempat live reaction ya. Ini pertandingannya ya juga cukup seru. Jadi awalnya Prancis yang unggul dulu, gol yang cetak gol siapa aku lupa, 1-0 toh. Kemudian Spanyolnya comeback 3-1 di babak pertama lewat 2 golnya Fermin Lopez sama satu lagi siapa itu lupa. 3-1 babak pertama. Babak kedua
it seems like Spanyol bakal menang, tapi ternyata Prancis di akhir-akhir bisa comeback lewat goal heading 2-3, kemudian di menit-menit akhir lewat penalti. Bedanya kalau yang di Putri nggak masuk, yang ini masuk, Mateta yang cetak gol, jadi 3 sama. Sampai harusnya jadi extra time. Jadi Spanyol yang punya peluang untuk menang di waktu normal gagal. Jadi harus pertandingan bisa lewat extra time, dan bedanya di extra time Spanyol lebih perform dibanding Prancis, dan Spanyol bisa cetak 2 gol lagi. Dan aku harus kasih kredit ke kipernya ya, Arnau Tenas, kipernya Spanyol itu luar biasa. Berapa kali melakukan penyelamatan gemilang, dan ditambah gol kelima itu dia literally kasih assist lewat lemparan loh. Gila, lemparannya jauh banget sampai tengah lapangan. Siapa itu yang pemain Spanyol itu gerak ke depan dan gol, tendang gol. Itu literally sampai hampir ke kotak penalti lawan. Umpannya itu, dan diselesaikan sama pemain Spanyol ya, luar biasa. Itu assist dari Anautenas, kiper hebat ini kiper cadangannya PSG hebat juga. 5-3 ya, selamat buat Spanyol medali emasnya, dan sayangnya bagi Prancis tidak bisa juara di kandang sendiri. Ya Spanyol satu posisi, gila ya. Ini menunjukkan ya bahwa Spanyol ini perkembangan pemain mudanya itu bagus. Literally mereka mengandalkan pemain muda semua. Gila, kalian lihat tim di Euro Spanyol itu juga mengandalkan para pemain mudanya. Jadi pemain muda Spanyol ini something else, emang luar biasa pembinaannya. Ya itu sih. Ya persepak bola ini sudah selesai juga. Ya terima kasih bagi yang menemani aku juga kemarin di live streaming. Dan juga ya ditunggu nanti habisnya dari sepak bola liga ya. Jadi sepak bola ini nggak akan berhenti istilahnya. Selalu ada terus di tahun ini. Itu saja sih dari saya, ditunggu video berikutnya. Terima kasih sudah menonton, dan terima kasih juga bagi Olimpiade juga sudah menyelenggarakan pertandingan yang seru ini di semua cabur ya. Jujur aku impress sama Olimpiade ini. Itu saja sih dari saya, terima kasih sudah menonton.